Shalom, salam podcast eksposisi. Kita akan belajar akankah Tuhan menerimaku kembali. Ada saatnya dalam hidup kita ketika beban dosa menjadi tak tertahankan. Itu mungkin terjadi selama atau setelah periode dosa yang berkepanjangan tanpa pertobatan. Anda mungkin bertanya-tanya, apakah Tuhan akan menerima kita kembali setelah begitu banyak berbuat dosa? Ketakutan terletak di balik pertanyaan ini. Apakah dosa-dosa saya terlalu besar? Apakah saya telah berkelana terlalu jauh? Apakah kesabaran Tuhan telah habis? Alkitab tidak membiarkan pertanyaan Anda tidak terjawab. Itu berbicara dengan kejelasan dan belas kasihan. Tuhan memang menerima kembali orang berdosa. Pengampunan dan pemulihan tersedia di dalam Kristus. Kitab suci mengajarkan kebobrokan manusia. Perumpamaan anak yang hilang kesempurnaan tanpa dosa di dunia ini. Tetapi jadi kita harus mengaku dosa-dosa kita dan meminta pengampunan Allah. Ketika kita melakukannya, Allah akan menerima kita kembali. Semua orang berdosa secara alami dan karena pilihan. Rasul Paulus menulis tidak ada orang benar, tidak seorang pun tidak. Roma 3 yang ke-10. Dosa mengasingkan kita dari Tuhan. Kabar baiknya adalah bahwa kegelapan dosa mempersiapkan jalan bagi terang juru selamat. Pengampunan Tuhan mengalir dan dari karakternya. Pemazmur menulis, ya Tuhan, Engkau pengampun dan baik, mengampuni dan baik, berlimpah kasih setia kepada semua orang yang berseru kepadamu. Mazmur 86 ayat yang kelima. Kita tidak dapat memperoleh pengampunan Tuhan. Itu adalah anugerah yang diterima ketika kita bertobat dan dari dosa-dosa kita dan berbalik kepadanya dengan iman. Adalah salah satu contoh terbaik dari hati Tuhan terhadap kita. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Dalam perumpamaan itu, anak bungsu menghambur-hamburkan warisan dan mempermalukan keluarganya. Dia kembali ke rumah siap untuk mengemis dan mendapatkan tempat sebagai pembantu. Sebelum dia mencapai pintu, ayahnya melihatnya berlari untuk menemuinya, memeluknya dan mengembalikannya sebagai seorang anak. Meskipun sang anak tidak layak mendapatkan pengampunan dan pemulihan, ayahnya menunjukkan belas kasihan. Demikian pula Allah mengampuni dan memulihkan kita ketika kita mengakui dosa-dosa kita kepadanya. 1 Yohanes 1 yang 9. Orang percaya diampuni melalui darah Kristus. Di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia Allah. Efesus 1 ayat yang ke-7. Yesus menanggung hukuman atas dosa-dosa kita, sehingga semua orang yang percaya kepadanya akan menerima pengampunan dan pemulihan. Penebusan penggantinya meyakinkan kita bahwa Allah menerima kembali orang-orang berdosa yang bertobat, bukan sebagai hamba, tetapi sebagai anak-anak yang sangat dikasihi. Anda mungkin masih bertanya, bagaimana jika saya berdosa setelah menerima Kristus? Akankah Allah menerima saya kembali? Undangan Allah untuk kembali tetap terbuka. Pertimbangkan Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Yesus memulihkan dan menegaskan kembali kasihnya kepada Petrus. Alih-alih menolaknya, Yohanes 21 15 sampai 19. Kegagalan kita tidak menghabiskan kasih karunia Allah dan dosa-dosa tidak akan mencabut belas kasihannya. Allah mengampuni, memulihkan dan memperbaharui. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru akan datang. Sudah datang, 2 Korintus 5:17. Roh Kudus menghasilkan hidup baru sambil membangun fondasi dalam kebenaran dan memimpin jalan dalam kasih karunia. Kita tidak akan memperoleh pengampunan Allah, tetapi pengampunan Allah tidak mendorong kita untuk berpuas diri. Sebaliknya, pengampunan Allah menuntun kita kepada hati yang bersyukur dan keinginan untuk menaati firman-Nya. Paulus mendesak kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati, yang patut dan benar. Roma 12 ayat yang pertama. Memahami belas kasihan Allah menuntun pada ketaatan. Akankah Allah menerima Anda kembali? Apakah pengampunan dan pemulihan tersedia bagi Anda? Jawabannya ditentukan oleh kesetiaan Allah, bukan kegagalan Anda. Bagi yang rendah hati dan bertobat, Allah mengampuni dan memulihkan. Mari kita datang kepadanya, bukan karena kita layak, tetapi karena Dia yang bersedia. Shalom.